Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa Bangsa. Baik, kami silakan untuk duduk kembali. Masih hafal ternyata semuanya, Masya Allah. Jadi ini tidak hanya deklarasi, tapi ini juga sebagai ajang silaturahmi dan reuni ya. Mulainya tadi dari angkatan 91 dan saya dengar-dengar ada yang dari angkatan 73. Masya Allah, ada Pak. Luar biasa, Masya Allah. 71, Masya Allah. Luar biasa. Kalau yang termuda, yang angkatan berapa nih yang termuda? Ada yang termuda, oh ini 71 juga. Masya Allah. Yang angkatan termuda yang angkatan berapa? Ada angkatan termuda 2000-an? Menyusul di daerahnya masing-masing nanti ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu pembacaan aspirasi rela gama yang akan disampaikan oleh Bapak Sudarmanto SD. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur atas segala nikmat karunia sehat kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka menyampaikan aspirasi dan deklarasi dalam perjuangan perubahan relawan Amin alumni Gajah Mada dan calon Presiden RI Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan calon Wakil Presiden Dr. Haji Abdul Malik Iskandar periode 2022-2019. Kami rela agama perjuangan perubahan sebagai anak bangsa merasa bertanggung jawab dan memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan pernyataan aspirasi dan deklarasi pada calon terbaik Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berikut pernyataan aspirasi dan agama perjuangan perubahan. 1. Bidang politik. Mendesak Anies Muhaimin mengalihkan konsep identitas politikal, yakni melaksanakan pemisahan persoalan pemerintahan negara Republik Indonesia, lembaga negara eksekutif, legislatif, yudikatif dijalankan secara profesional, independen, bebas intervensi, bebas praktek KKN, korupsi, terorisme antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya, sehingga Indonesia menjalankan pemerintahan negara Republik sesungguhnya bukan sandiwara politik yang melanggar norma, etika, sosial dan hukum. Pasal 2 ayat 1 dalam Al-Quran menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 45. Dalam hal ini, Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya beserta para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota harus menjalankan pemerintahan menurut undang-undang yang berada di dalam tangan kedaulatan rakyat, bukan sebagai petugas partai, oligarki, konglomerasi, cukong, antek asing atau sejenisnya. 2. Bidang hukum dan keamanan. Mendesak Anies Muhaimin untuk kembalikan marwah penegak hukum, KPK, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi untuk bertindak sesuai tugas dan tanggung jawab secara profesional, integritas, menjunjung tinggi kredibilitas, norma etika, sosial, hukum, dan moralitas. Pemerintah berkewajiban menjamin hukum ditegakkan sesuai aturan dan kewenangan, tidak lagi tebang pilih kasus, sandera hukum, mafia hukum, dan peradilan di setiap pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta penegak hukum, polisi, jaksa, panitera, pengadilan hakim tidak menjalankan uniform seragam dan jabatannya sebagai alat mengancam intimidasi atau mereka sebagai tukang pelindung pelanggar hukum, aturan hukum, seperti kasus judi online, kasus penyelundupan narkoba, kasus ekspor batu bara nikel, kasus cybercrime. Pemerintah berkewajiban menjalankan rasa takut Indonesia dalam menyampaikan kebebasan berpendapat dengan melakukan revisi Undang-Undang ITE pasal karet yang memudahkan seseorang menjadi tersangka hanya karena perbedaan pendapat, argumentasi dengan pejabat aparat penegak hukum. 3. Bidang ekonomi. Mendesak Anies Muhaimin menjalankan pasal 33 Undang-Undang 95 yang sesungguhnya ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Sistem perekonomian Indonesia yang dikembangkan harusnya tidak berbasis persaingan dan azas yang tidak individualistik. Sistem ekonomi Indonesia harus berdasarkan ekonomi Pancasila yang berdasarkan ekonomi rakyat kebanyakan, operasi UKM dan sejenisnya. Bukan sistem liberal konglomerasi yang hanya menguntungkan individu tanpa memperhatikan manusia lain. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar daya untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian Indonesia bukan dikuasai oleh segelintir elit seperti konglomerasi, elit politik, oligarki, kroni pejabat, namun perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Perekonomian Indonesia harus mengutamakan skala prioritas pembangunan tentang kebutuhan utama rakyat, yaitu terpenuhnya pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, bukan dengan menjalankan proyek-proyek simbolik, infrastruktur yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan income pendapatan negara APBD. 4. Bidang sosial budaya, ekonomi kreatif, dan olahraga. Mendesak Anies Muhaimin kembalikan budaya etika anti korupsi, kolusi, nepotisme.
budaya malu dan moralitas anti narkoba, judi online, penipuan online, kekerasan fisik dan verbal bullying dan sejenisnya di tengah masyarakat, dan dimulai dari contoh para pejabat, menteri, gubernur, bupati sampai level kepala keluarga, ibu rumah tangga dan anak. Dan pemerintah berkewajiban menjadikan sarana hak seni budaya ekonomi kreatif Indonesia dengan memberikan fasilitas, tunjangan, sponsor kepada penggerak, pelaku aktivis seni budaya ekonomi kreatif, film, sinema, sinetron, cipta lagu, musisi, seni lukis, seni tari, seni pahat, seni teknika, dan seni lainnya. Dan pelaku olahraga, pembina, atlet, ahli gizi kesehatan, serta pasangan olahraga seluruhnya seperti Jakarta Dinas School di 40 kota Indonesia. Bidang kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik mendesak Anies Mohaimin untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jangan ada lagi terlihat fakir miskin, pengemis, disabilitas, dan anak-anak terlantar berkeliaran di jalan publik area terbuka, mengemis minta cari uang untuk mendapatkan makanan dan minuman. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia berkewajiban menjadikan jaminan sosial untuk setiap rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang tidak mampu. 3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pemerintah berkewajiban sediakan pusat pelayanan kesehatan, posyandu, puskesmas, rumah sakit, termasuk ketersediaan tenaga kerja, dokter, perawat, tenaga farmasi di seluruh pelosok tanah air. Dan pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas pelayanan umum seperti prasarana transportasi publik, kereta api, MRT, LRT, tol, busway, mikrobus, dan seterusnya di 40 kota yang sudah ada selama ini. Prasarana transportasi laut, pelabuhan kapal laut di setiap ujung pulau di Indonesia, dan prasarana transportasi udara, bandar airport, dan pesawat terbang perintis menengah yang dapat melayani penerbangan antar pulau di pulau-pulau Indonesia. Sehingga dengan pemerataan pembangunan di 40 kota yang ada selama ini akan mempercepat pergerakan dan pemerataan perekonomian Indonesia, sehingga tingkat pertumbuhan Indonesia bisa di atas 7% dan Indonesia adil makmur untuk semua akan segera terwujud. Demikian kami sampaikan pernyataan sikap rela agama pada calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan dan Wakil Presiden Muhammad Iskandar periode tahun 2024 sampai dengan 2029. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, Sabtu 13 Januari 2024. Atas nama Rela Agama Pejuang Perubahan, Relawan Amin, Alumni Gajah Mada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi Rela Agama Relawan Amin Alumni Gajah Mada yang dipimpin oleh Ibu Dr. Reno Yovia. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri dan mengikuti deklarasi ini, dan sambil satu angka satu. Baik, kami silakan Ibu. TV-nya nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Rela Agama. Deklarasi Rela Agama. Kami Rela Agama Pejuang Perubahan. Rela Agama Pejuang Perubahan. Relawan Amin. Relawan Amin. Alumni Gajah Mada. Alumni Gajah Mada. Dengan ini menyatakan. Dukungan kepada. Satu. Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD. Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD. Dua. Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Untuk memenangkan pemilihan umum Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dengan melakukan agenda perubahan sehingga dapat mewujudkan Indonesia adil dan makmur untuk semua berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal-hal mengenai pelaksanaan agenda perubahan dilakukan dengan cara seksama, melibatkan gerakan rakyat bersama dengan semangat kerja keras, berdedikasi tinggi, berintegritas, dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kemenangan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jakarta, Sabtu, 13 Januari 2024. Atas nama Relagama Pejuang Perubahan. Relawan Amin. Alumni Gajah Mada. Selesai. Tepuk tangan yang meriah. Lebih meriah lagi tepuk tangan dong. Dan keuangan selanjutnya yang kita ingin kembali lebih berkaitan alhamdulillah doa banyak orang ini doa semua banyak ya. Kalau saya bilang amin menang. Oke Pak ya? Ya. Tes dulu ya. Amin menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam adil makmur untuk semua. Bukan salam sejahtera. Yes. Adil makmur untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Presidium Relagama Pak Sultan. Betul ya? Salam kenal Pak. Kemudian di sini ada Co-Captain Pak Jumhur Hidayat. Berdiri Pak. Ini pokoknya baju putih timnas. Ini Pak Henry Usada. Ini supporter beratnya. Kemudian ada Marskal Muda TNI Purnawirawan Supomo. Kemudian ada Laksamana Madya Purnawirawan Dekuba. Kemudian ada Laksamana Madya Purnawirawan Jamaluddin. Kemudian ada lagi Marskal Madya Purnawirawan Tamsil. Ini semua jenderal. Jadi di pasangan kami itu Pak Sultan, kita berkumpul 125 jenderal. Dari darat, laut, udara, puisi. Dari bintang 1 sampai bintang 4. Jadi benar-benar powerful. Jadi saya tadi melihat MC-nya ini semangat sekali. Jadi perlu kita bond Pak Tamsil. Karena belum seperti ini. Boleh apa yang bond ya? Nanti tanggal 18 di depan kita itu ada kumpul konsolidasi semua purnawirawan TNI Polri yang dukung kami. Ada kurang lebih 300. Jadi nanti di tempatnya langsung. Jadi bapak-bapak semua, ternyata di sini ada sohib saya. Baru saya lihat tadi, Bapak Sukardi.
Kardi apa siapa itu? Karida. Karena dalam hati dari saya ini betul nih Bapak di ruangan sini nih. Ternyata udah kembali ke jalan yang benar. Tadi tak pernah itu. Makanya saya tadi udah mikir nih, bener gimana? Sudah di sini tapi saya yakin. Dan kalau udah sidang lagi gini terus. Nanti pribadi saya. Kalau saya kita. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridhonya pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya ada tujuan kita kan? Kita untuk menyamakan langkah, pikiran, gerakan, tindakan untuk mendukung pasangan 01. Betul? Jadi saya terus terang apresiasi dan terima kasih kepada Relagama, relawan Amin alumni Gajah Mada. Sama-sama di Jogja. Saya juga alumni Maguwo. Sama dengan Pak Tamzil. Jadi saya lulusan tahun 84. Saya baru lahir, Pak. Ya. Jadi Pak Tamzil 87. Jadi alhamdulillah kita ketemu di sini dengan wajah-wajah yang sumringah mengharapkan perubahan, betul ya Pak? Ya, karena memang di sini yang mau berubah itu, yang kemarin kan melanjutkan. Jadi ini saya mau kasih info, ini kita sudah yang kedua dari kalau di Gajah Mada itu saya ingat selamat datang pemimpin masa depan, gitu ya? Ya kan kalau nggak salah itu kan begitu. Jadi ini sudah yang kedua. Sebelumnya ada dari UI, jaket kuning, besar dia banyak. Tadi makasih lu, Relagama ini modelnya berbeda dengan di sini. Biasanya kita nggak bisa. Berarti rupanya mau beda dari yang lain. Di situ lah itu saya senang nih, oke ini. Cuma pesan saya satu nih kepada Bapak Ibu alumni Gajah Mada. Kan kita tahu nih selama ini sebelumnya BEM itu kencang, tapi sekarang ini kayak lemes. Itu tugas Bapak Ibu, ya tugas Bapak Ibu. UI mas sekarang begitu. Harus sampaikan dong aspirasinya. Selama benar ya sampaikan. Kenapa kita mesti ragu-ragu? Betul ya? Betul. Satu Bapak Ibu nyampaikan. Benar? Kita tunggu waktunya. Jadi pertama saya bersyukur Bapak Ibu bergabung atau sama-sama dengan pasangan 01 ya. Kami ini sudah banyak sekali Bu ya yang seperti Bapak Ibu ini setiap hari. Kami namanya sebetulnya kita ganti ini Bu. Pejuang perubahan ya, karena Bapak sudah relawan ya nggak apa-apa, tapi relawan itu kita gaji, kita naikkan grade-nya satu tingkat. Pejuang perubahan ya, karena di sini ada kamera saya nggak enak cerita relawan Bapak. Jadi kita naikkan satu tingkat menjadi pejuang perubahan ya. Perubahan ini nggak bisa dibendung, nggak bisa dibendung ya. Setiap hari, minggu lalu hari Sabtu di tempat ini kita menyelenggarakan namanya Kick Off 959. Apa itu? 959 simpul pejuang perubahan. Jadi satu simpul itu bisa satu simpul. Bapak Ibu bisa bayangkan 959. Belum lagi anggotanya Pak Sumur Bulu. Betul ini. Jadi itu tiap hari Pak. Tadi pagi jam 9 saya hadir di Kemayoran Hotel 6 Center. Itu apel siaga pejuang perubahan dan saksi. Itu ada 1000 lebih. Waduh, mengerikan. Jadi memang Bapak gak salah ini kalau udah kamu di sini. Yang belum kamu diajak. Diberitahu, ya kan? Ya. Jadi kita bergaulnya jangan 4L. Lagi. Saya belum. Nanti saya selalu nonton keluar dari Solo. Tahu kan Solo itu daerah siapa? Ya. Tapi beliau tetap jiwanya ada di pasangan 01. Berarti ini dari hati. Kami pun Pak Purnawirawan TNI Polri ini dari hati, nggak ada yang nyuruh. Karena dari hati pengen berubah negara ini untuk menjadi lebih baik. Selalu ditanyakan kan perubahannya itu apa?
Itu sering itu ditanyakan di mana. Padahal Pak Anies, Pak Boyolali udah sering memberitahu itu. Gampangnya berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Apa yang mau dirubah? Ada 5. Kalau selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu kalau kita pidato itu PPLKH. Kalau kita sekolah dulu kan pakai jembatan keledai ya, benar kan? Depannya supaya nggak rumah, ya kan? P pertama apa? Pendidikan yang murah. Pak Anies selalu mengatakan itu. Kalau di pidato kita tahu mau diteruskan enggak, kan gitu kan? Kalau saya gitu saya calon presiden. Jadi pendidikan yang murah. P yang kedua perumahan yang murah. L yang ketiga lapangan pekerjaan. Ya. Yang ketiga itu apa coba? K kesehatan yang murah juga. Jangan orang udah masuk rumah sakit kejar-kejar masih ditanya punya duit ke asuransi dan segala macam. Ya. Kelima tadi apa? Harga terjangkau. Itu yang selalu disampaikan Pak Anies kemanapun beliau pergi. Apakah itu desak Anies atau keserpet email atau dialog. Kemarin malam nonton itu dialog dengan Kadin. Ya, bagus banget. Lumayan nggak ada. Itu Pak namanya bahas tentang ekonomi. Detail Pak. Sampai ke masyarakat gimana harus dilakukan. Kita sulit Pak itu. Saya nggak sampai bingung saya di depan itu. Tadi orang cerdas milih orang cerdas tadi Pak Sulu. Sangat betul itu. Ya, jadi makanya jangan sampai salah pilih. Kalau kita bapak ajak istrinya, jangan sampai lupa ini Pak, ada suami istri. Iya, yang istri ajak suaminya. Kalau ada besannya. Jadi tugas kita itu dulu Pak. Jangan mikir terlalu jauh-jauh. Mikirnya sekarang ini memenangkan 01. Caranya gimana? Gaungkan dong kebaikan-kebaikan 01 baik Pak Anies maupun Pak Muhaimin. Itu orang top-top semua itu. Ya. Jadi kita jangan menjelek-jelekan yang enggak perlu. Pak Anies Pak Muhaimin bukan begitu. Jadi sampaikan kebaikan-kebaikan beliau. Ya. Itu tugas kita pertama kali. Gaungkan ke seluruh pelosok. Tadi mulai tetangga, saudara, teman, mantan. Kalau ada kartu juga. Jadi itu sampai gaungkan. Karena pasukan terdepan 01 ini adalah pejuang perubahan. Partai, purnawirawan, buruh, TNI, nelayan, tani, etnis yang Tionghoa dan macam-macam. Itu pasukan terdepan. Jadi ini modal utama 01. Jadi tugas kita pertama kali menggaungkan ke seluruh pelosok tanah ini. Yang punya perusahaan karyawannya kalau mau dapat bonus iya dong. Itu realistis. Kita cuma ngomong-ngomong kan nggak bisa. Jadi itu pertama kali gaungkan ke seluruh pelosok tanah ini. Yang kedua Pak, harus siap menjadi saksi. Gak cukup kita bau-bau ke seluruh Indonesia, luar negeri, diaspora, kalau nggak siap jadi saksi. Harus siap kita di TPS kita masing-masing. Amankan TPS kita. Caranya bagaimana? Nubar, pajak, keluarga, cucu, anak, semua tetangga bawa makanan sendiri, minuman sendiri, pakai masker. Itu safety. Ya karena kita udah pengalaman. Jadi setelah itu senjatanya apa? HP. HP-nya jangan yang lobet. Begitu acara, waduh. Kalau dicat, ya kan? Kemudian pulsa diisi, jangan lupa. Tahu itu kosong ada. Pulsa depan. Iya. Senjatanya HP, video, foto. Nanti sebagai saksi dalam ada aplikasinya, ada surat tandanya. Itu nanti berikutnya kapan. Yang penting kita sama mengawal semua 01. Siap Bu? Pak? Siap? Siap. Jadi itu saksi penting. Selesai dari pencoblosan jam 1 penghitungan foto semua. Kotak atau kardus yang digembok itu diikuti. Kemana jalan? Sampai ke rumahnya beliau ini. Diikuti sampai kecamatan paling tidak. Ya. Jadi dua tugas ini harus kita lakukan sama-sama. Gak bisa kita pasrahkan kepada yang lain. Ambil peran, ambil tanggung jawab. Jangan nunggu perintah. Gak ada perintah. Yang mereka hati.
Hati, kita mau ke sini kan karena hati. Atau ada yang dipaksa? Iya. Ada yang semua semangat tuh, ini kan fakta dia ke sini. Jadi tadi diawasi supaya aman. Itu yang kedua. Yang ketiga, dua ini nggak cukup Mas Yan, Pak. Ada lagi satu. Apa itu? IT. Jadi kita harus menggunakan sistem IT yang canggih. Walaupun demikian, secanggih apapun IT itu pasti ada kekurangan. Punya siapapun. Tapi kita tetap harus mengawasi. Banyak ini dari UGM juga ada. Saya nggak sebut namanya aja. Dari UPI, dari Trisakti. Minggu depan ada ITB atau Trisakti. Mau seperti ini. Saya nggak mau kasih tahu adopsi orang. Jadi mereka itu pengen membantu. Jadi pasangan 01 itu welcome kepada siapa saja selama bergabung ingin merubah, welcome. Timnas ini kan tim nasional pemenangan, ini kan markas pemenangan. Anggotanya sudah berapa? 2.000 lebih. 2.000. Artinya orang semangat nih. Jadi kita ajak semua. Mereka kerja ya ini aja. Tapi kita semangat. Ya. Jadi jangan sampai ada orang mau mendukung kita tolong. Jangan. Dan termasuk IT. Banyak mau mendukung. Oke, welcome. Selama apa yang backbone-nya sudah ada, ya ikut di situ. Jadi 3 hal ini harus kita kerjakan. Saya yakin Bapak Ibu semua punya kelebihan. Semua punya kelebihan dan punya kekurangan. Sumbangan lebih tadi. Apakah itu waktu, apakah itu tenaga, apakah itu pikiran, apakah itu uang. Kalau kita mau berubah, harus berkorban. Ya kan? Sanggup Bu? Pak, berkorban. Semua sanggup. Dan kita sudah memiliki situs resmi dari timnas ini, dan kita launch minggu lalu. Bapak Ibu nanti bisa masuk di situ. Apa itu? Amin Apps. Ya. Jadi tinggal klik aja cari di Google itu ada. Kemudian ada lagi namanya Amin Aja Dulu. Ada lagi namanya Kawal Amin. Tapi masuk di Amin itu nanti kita masuk semua itu. Nah di situ kita bisa daftar sebagai saksi, termasuk Bapak Ibu. Apa ini namanya kelompok ini lah. Kalau pengen tercatat, apalagi di comment center kita, Bapak masuk di situ. Jadi kita bisa tahu berapa anggotanya Bapak Ibu ini, sebesar apa, sebarannya di mana. Jadi kita punya ini. Yang tadi saya bilang 959 tadi. Nanti kalau Bapak Ibu ikut 960. Nanti ada yang baru nanti tambah lagi. Nanti kita akan berikan surat keputusan supaya Bapak juga, ya walaupun mungkin buat Bapak kurang ini ya, tapi kan paling nggak punya. Saya masuk di kelompoknya 01, ada penjelasannya di situ. Seperti Bapak tadi baca aspirasi, baca deklarasi. Tadi saya pikir panjang, tapi lebih panjang. Ini berlembar-lembar. Sebenarnya teknis apa? Selain kokiran masakan, ya kan pasti punya beda-beda. Jadi saya sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua hadir di sini dari kota manapun. Tadi ya saya salut dengan perjuangan Bapak Ibu. Taman belum selesai. Selesai nanti kalau udah dilantik. Ya, kalau udah dilantik harus selesai. Kalau cuma renang belum dilantik belum. Baru berburu kita. Kita punya target, ya, target yang ditargetkan untuk memenangkan. Ya, kalau awalnya targetnya dari 3 calon, ya paling nggak masuk ke putaran 2. Itu minimal targetnya itu harus dilakukan. Semua apa usaha kita, ikhtiar kita tetap minta sama Allah. Ya, bisa saja kita usaha ternyata dikasih 1 putaran. Alhamdulillah. Kita bisa sampai di posisi ini karena banyak tailwind, banyak dorongan terus. Kalau kita nggak ada tailwind, nggak bisa. Dari Bapak sih. Ada yang tanya sama saya, Pak, tapi di tempat Bapak Ibu kita. Ada dari Seragen. Saya. Mas di Molo. Masalah. Itu ada yang ngomong sama saya, Pak, itu di Seragen di desa itu nggak ada pelindung kami. Masa saya bilang, nggak ada saya aja kelihatan. Gimana Pak? Di hatinya masyarakat. Betul nggak Pak? Ada lagi yang tanya dari daerah mana gitu, daerah Bulukumba atau mana? Wah saya udah door to door kata dia, sampai rumah keempat ini masuk. Benar saya kata dia. Rumah kelima tadi belum Pak. Rumah kelima dan seterusnya itu 01.
Jadi kita ini harus optimis, jangan pesimis, jangan yakin. Yang penting kerjakan apa bagian kita, yang lain itu. Kalau kita yakin, jadi jangan belum apa-apa udah lemes. Itu paling cara yang bisa merubah kita diri kita, bukan yang lain. Kerjakan apa yang menjadi tugas kita. Tadi tugasnya saya udah kasih tahu 3 kan. Masih ingat apa? Pertama apa? Gaungkan. Yang kedua apa? Saksi. Yang ketiga IT. Nah itu. Kalau dulu waktu masih mahasiswa cuma ingat apa? Kalau udah sekolah itu saya maklumi Pak. Tapi saya yakin dengan pemikiran, gagasan, sumbangan Bapak Ibu sekalian, saya yakin Pak, ya, pasangan 01 ini memang bagus. Lihat di debat-debat itu, udah lihat yang kelasnya itu. Beda kelas. Betul, beda kelas. Alumni Jogja. Saya ingin ada Pak Jumbo ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Udah cukup ya? Tadi udah dijawab waktu. Terus Caimin ya Pak Anies. Ini kan makin mesra kayaknya. Kalau kan kemarin ada yang bicara itu jubirnya Pak Manul kalau nggak salah. Kita kesepahaman dalam melawan apa kecurangan. Ya itu pastilah untuk semua kan. Kita kan pemilu jurdil. Kalau jurdil baru bisa damai dan riang. Jadi jurdil dulu jujur dan adil, baru damai, baru riang. Kan begitu. Ya. Cukup ya? Cukup. Nah, kasih ke? Oh ya nggak tahu nanti kan kita belum tahu nanti. Kalau melawan curang siapa tuh? Enggak, kan sudah dibilang Pak Anies nggak akan melaporkan kalau itu nggak masalah. Pak Anies sudah biasa tadi kan sudah dibilang caci nggak tumbang, caci nggak melayang. Udah itu aja. Siap. Makasih ya. Ini kalau dikasih sekarang semua nggak ada berita lagi. Thank you Ken. Terima kasih semua, makasih semua. Mas, Mbak.